Laras, gadis sederhana yang dinikahi putra orang kaya, harus menderita karena terus-menerus dihina mertuanya. Puncaknya, ia disiram air oleh mertuanya. Namun, saat sebuah rahasia besar tentang jati dirinya terbongkar, semua orang terdiam malu dan terkejut. Laras kini harus memilih, membalas dendam atau memaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian dari mana aja nih? Absen yuk, jangan lupa subscribe. Buat yang sudah subscribe, semoga selalu diberkahi kebaikan dan rezeki yang mengalir. Desa Harapan, namanya saja sudah membawa secercah asa bagi setiap jiwa yang menjejakkan kaki di tanahnya yang subur. Di balik hamparan sawah hijau membentang dan alunan sungai jernih yang membelah desa, hiduplah seorang gadis bernama Laras. Parasnya memang sederhana, dengan kulit sawo matang yang khas pekerja keras dan rambut hitam sebahu yang selalu diikat rapi. Namun, sorot matanya menyimpan ketulusan yang tak terhingga, cerminan hati yang selalu bersyukur meski hidup serba kekurangan. Sejak kecil, Laras hanya mengenal kemiskinan. Pondok kecil di ujung desa, berdinding bambu dan beratap rumbia, adalah satu-satunya saksi bisu perjuangan hidupnya bersama sang nenek yang renta. Ibunya telah meninggal dunia saat ia masih bayi, dan ayahnya pergi merantau entah kemana, tak pernah kembali. Setiap hari, Laras bangun sebelum mentari terbit, membantu neneknya membuat kerajinan tangan dari anyaman bambu yang kemudian ia jual di pasar desa. Uang hasil penjualan itu, betapapun kecilnya, adalah satu-satunya penopang hidup mereka. Meskipun hidup dalam keterbatasan, Laras tidak pernah mengeluh. Ia selalu tersenyum, menyapa setiap orang dengan ramah, dan menawarkan bantuan tanpa pamrih. Kepribadiannya yang santun dan pekerja keras membuat banyak orang di Desa Harapan menyukainya, meski status sosialnya berada di lapisan paling bawah. Ia adalah bunga desa yang tak bermekar di taman mewah, melainkan tumbuh liar di pinggir jalan, namun memancarkan keharuman yang unik. Hingga suatu hari, takdir mempertemukannya dengan Surya. Surya bukanlah pemuda biasa di Desa Harapan. Ia adalah putra tunggal dari Bapak Hadi dan Ibu Ratna, keluarga terpandang yang memiliki sawah terluas dan toko kelontong terbesar di desa. Hartanya melimpah ruah, dan mereka dikenal sebagai keluarga yang sangat menjaga martabat serta status sosial. Surya sendiri, meskipun hidup dalam kemewahan, memiliki hati yang baik dan jauh dari kesombongan kedua orang tuanya. Ia melihat Laras bukan dari harta bendanya, melainkan dari kemurnian jiwanya. Pertemuan mereka bermula di tepi sungai, saat Laras sedang mencuci anyaman bambu dan Surya tengah memancing. Sebuah kejadian kecil, Surya hampir terjatuh ke sungai, dan Laras dengan sigap menolongnya. Sejak saat itu, percikan asmara mulai tumbuh di antara keduanya. Surya tertarik pada kesederhanaan Laras, pada senyumnya yang tulus, dan pada semangat hidupnya yang tak pernah padam. Laras pun terpikat pada kebaikan hati Surya, pada caranya berbicara yang lembut, dan pada tatapan matanya yang penuh pengertian. Hubungan mereka tumbuh secara diam-diam. Surya seringkali mengunjungi Laras di pondoknya, membantu nenek Laras memperbaiki atap yang bocor, atau sekadar membawakan makanan yang enak-enak. Laras merasa bahagia, menemukan seseorang yang melihat dirinya apa adanya, bukan dari kekurangannya. Namun, kebahagiaan itu dibayangi kekhawatiran besar. Bagaimana jika keluarga Surya tahu? Ia tahu betul bagaimana Ibu Ratna sangat menjaga kehormatan keluarga, dan pasti tidak akan pernah menerima gadis miskin seperti dirinya. Kekhawatiran itu akhirnya menjadi kenyataan. Suatu sore, saat Surya mengantar Laras pulang dari pasar, Ibu Ratna memergoki mereka. Wajah Ibu Ratna langsung memerah padam, urat-urat di lehernya menegang. Ia merasa harga dirinya diinjak-injak melihat putra satu-satunya menjalin hubungan dengan gadis miskin dan tak punya nama. Cemoohan pertama terlontar, menusuk hati Laras hingga ke ulu jiwa. Anak siapa ini? Surya? Kenapa kau bergaul dengan gadis seperti dia? Suara Ibu Ratna terdengar tajam, memotong keheningan sore.
Apa kata orang nanti? Keluarga kita ini terpandang. Surya, kau pantas mendapatkan yang lebih baik. Surya mencoba menjelaskan, membela Laras dengan segenap keberaniannya. Namun, perkataan Ibu Ratna tak bisa dibantah. Ia sudah menganggap Laras sebagai sampah, kotoran yang tak pantas menyentuh kemewahan keluarganya. Sejak hari itu, kehidupan Laras berubah. Ia tahu, jalannya menuju kebahagiaan bersama Surya tidak akan pernah mudah. Hinaan demi hinaan mulai mengiringi setiap langkahnya. Meskipun mendapat penolakan keras dari Ibu Ratna, cinta Surya tak luntur. Ia bersikeras ingin menikahi Laras, bahkan jika itu berarti harus melawan kedua orang tuanya. Sebuah perdebatan sengit terjadi di rumah megah keluarga Hadi. Surya, untuk pertama kalinya, menunjukkan keberanian yang luar biasa di hadapan ibunya yang dominan. Ia mengatakan bahwa ia mencintai Laras dan tidak peduli dengan harta atau status. Aku akan menikahi Laras, Ibu, ucap Surya tegas, matanya menatap lurus pada Ibu Ratna. Aku tidak butuh restu jika Ibu terus-menerus merendahkan orang yang aku cintai. Ancaman Surya membuat Ibu Ratna terkejut sekaligus geram. Namun, ia juga tahu bahwa putranya adalah satu-satunya pewaris. Ia tidak ingin Surya pergi dan memutuskan hubungan dengan keluarga. Dengan berat hati, dan dengan syarat yang sangat memberatkan, Ibu Ratna akhirnya merestui pernikahan itu. Lebih tepatnya menyerah karena tidak ada pilihan lain. Restu itu bukanlah restu tulus, melainkan sebuah jebakan. Pernikahan Laras dan Surya sangat sederhana. Tidak ada pesta megah, tidak ada pelaminan yang dihiasi bunga-bunga indah. Hanya ada akad nikah di mushola desa, disaksikan beberapa kerabat dekat Surya yang merasa sungkan pada Ibu Ratna, dan tentu saja nenek Laras yang meneteskan air mata haru bercampur pilu. Setelah akad, Laras resmi menjadi istri Surya, dan ia harus pindah ke rumah besar keluarga Hadi. Laras memasuki rumah itu dengan perasaan campur aduk. Ia bahagia bisa bersama Surya, namun hatinya juga berdebar cemas membayangkan kehidupan yang akan ia jalani di bawah atap yang sama dengan Ibu Ratna. Sambutan yang ia terima benar-benar dingin, nyaris tak ada kehangatan. Ibu Ratna hanya tersenyum sinis, seolah memberi isyarat bahwa ini hanyalah awal dari penderitaan Laras. Ia tahu, hidupnya tidak akan pernah tenang di sana. Hari-hari pertama Laras di rumah besar keluarga Hadi terasa bagai di neraka. Setiap pagi, ia harus bangun lebih awal dari siapapun di rumah itu. Tugas pertamanya adalah membersihkan seluruh rumah, mulai dari menyapu teras yang luas, mengepel lantai marmer yang dingin, hingga mencuci piring-piring kotor bekas makan malam. Ibu Ratna seolah sengaja memberinya pekerjaan yang paling berat, menganggapnya sebagai pembantu, bukan menantu. Laras, sudah jam segini belum selesai juga? Dasar lamban. Suara melengking Ibu Ratna selalu menjadi alarm pagi yang paling mengerikan bagi Laras. Ibu Ratna akan berdiri di ambang pintu dapur, melipat tangan di dada, dengan tatapan merendahkan yang membuat Laras ingin bersembunyi. Bahkan, Ibu Ratna seringkali menunjuk-nunjuk debu yang ia temukan di sudut ruangan, seolah itu adalah bukti kemalasan Laras. Tidak hanya pekerjaan rumah, hinaan pun tak pernah luput dari bibir Ibu Ratna. Setiap kali Laras melakukan sedikit kesalahan, entah itu menjatuhkan sendok atau salah menaruh gelas, Ibu Ratna akan langsung melontarkan cacian. Dasar gadis kampung. Memegang sendok saja tidak becus. Bagaimana bisa kau mengurus rumah sebesar ini? Kata-kata itu selalu diakhiri dengan desahan panjang yang penuh rasa jijik. Fitri, adik Surya yang sebaya dengan Laras, juga tak kalah jahatnya. Ia senang sekali mengikuti jejak ibunya, mencemooh Laras di depan umum, bahkan seringkali menambahkan bumbu-bumbu cerita yang tidak benar. Lihatlah Kak Laras, bajunya saja sudah lusuh begitu. Mungkin ia tidak punya baju lain, ejek Fitri suatu kali saat Laras mengenakan daster lamanya. Senyum sinis di bibir Fitri selalu menghiasi setiap kali ia berhasil menyakiti hati Laras. Laras hanya bisa menunduk,
menahan perih yang menggerogoti hatinya. Ia mencoba yang terbaik, bekerja sekeras mungkin, membersihkan setiap sudut rumah hingga berkilau, memasak makanan sesuai selera Ibu Ratna. Ia percaya, suatu hari nanti, ketulusan dan kerja kerasnya akan meluluhkan hati Ibu Ratna. Ia masih memegang teguh ajaran neneknya, bahwa kebaikan akan selalu menemukan jalannya. Meskipun demikian, ada saat-saat di mana Laras merasa ingin menyerah. Air mata seringkali membasahi bantalnya di malam hari, saat Surya sudah terlelap di sampingnya. Ia bertanya-tanya, apakah ia melakukan kesalahan dengan mencintai Surya? Apakah takdirnya memang harus hidup dalam kehinaan seperti ini? Namun, setiap kali ia merasa putus asa, ia akan mengingat senyum Surya, pelukan hangat suaminya, dan dukungan diam-diam yang diberikan kepadanya. Surya sendiri merasa sangat terpukul melihat penderitaan istrinya. Ia mencoba berbicara dengan ibunya, memohon agar Ibu Ratna menghentikan perlakuan kasarnya terhadap Laras. Namun, setiap usahanya selalu sia-sia. Ibu Ratna akan balik memarahinya, mengatakan bahwa Laras memang pantas mendapatkan itu karena telah merebut putranya. Surya merasa terjebak di antara dua wanita yang ia sayangi, ibunya dan istrinya. Di kamar mereka, saat tidak ada siapapun, Surya akan memeluk Laras, mengusap air mata yang jatuh di pipi istrinya. "Maafkan aku, sayang," bisik Surya. "Aku akan berusaha bicara lagi dengan ibu. Aku tidak akan membiarkanmu terus-menerus menderita." Kata-kata itu adalah satu-satunya obat penenang bagi Laras, memberinya kekuatan untuk terus bertahan menghadapi badai hinaan. Para tetangga dan orang-orang desa juga mulai menyadari perlakuan buruk keluarga Hadi terhadap Laras. Bisik-bisik dan tatapan iba seringkali Laras terima saat ia pergi ke pasar atau ke sungai. Mereka tahu Laras adalah gadis baik-baik, dan mereka merasa kasihan melihatnya diperlakukan seperti itu. Namun, tidak ada yang berani berbicara langsung dengan Ibu Ratna, karena keluarga Hadi adalah keluarga terpandang yang ditakuti dan dihormati. Suatu hari, Laras sedang menyapu halaman depan rumah saat seorang ibu tetangga, Ibu Siti, lewat. Ibu Siti adalah wanita yang ramah dan seringkali memberikan senyum tulus kepada Laras. Ia melihat Laras yang begitu kurus dan wajahnya terlihat lelah. Ibu Siti hanya bisa menghela napas, memberikan senyum simpati kepada Laras. Ia tahu persis bagaimana Laras diperlakukan di rumah itu. "Yang sabar ya, Nak Laras," bisik Ibu Siti pelan, seolah takut terdengar oleh Ibu Ratna. "Tuhan tidak akan tidur. Suatu hari nanti, kebaikanmu akan dibalas." Laras hanya bisa membalas dengan senyuman tipis, mengucapkan terima kasih dalam hati atas perhatian kecil itu. Kata-kata Ibu Siti, meskipun sederhana, terasa begitu menghangatkan hatinya yang dingin. Namun, tidak semua orang bersimpati. Beberapa ibu-ibu yang iri dengan kekayaan keluarga Hadi, justru ikut-ikutan mencibir Laras. Mereka mengatakan bahwa Laras memang pantas mendapatkan itu karena telah beruntung mendapatkan Surya, putra orang kaya. Mereka menganggap Laras serakah dan hanya mengincar harta keluarga Hadi. Mereka tidak melihat kesungguhan cinta Laras dan Surya, hanya melihat status sosial semata. Cemoohan itu semakin menguatkan tekad Laras. Ia tidak akan membiarkan dirinya hancur oleh perkataan orang. Ia akan menunjukkan bahwa dirinya tidak seperti yang mereka sangka. Ia akan membuktikan bahwa kemiskinan tidak bisa menghapus harga diri dan martabat seseorang. Laras terus berusaha, mengukir senyum di wajahnya, meskipun hatinya seringkali berdarah. Pernah suatu malam, saat Laras sedang mencuci pakaian di sumur belakang, ia mendengar Ibu Ratna berbicara dengan Fitri. "Gadis miskin itu harus tahu diri," kata Ibu Ratna. "Biarkan dia menderita, agar dia sadar bahwa dia tidak pantas berada di sini." Fitri terkekeh, menyetujui ucapan ibunya. Laras menahan napas, dadanya sesak. Ia merasakan sakit yang luar biasa, namun ia berusaha tegar. Setiap malam, Laras selalu berdoa,
memohon kekuatan kepada Tuhan agar ia bisa melewati semua cobaan ini. Ia berdoa agar Ibu Ratna bisa membuka hatinya, dan agar ia bisa hidup bahagia bersama Surya tanpa dihina. Doa itu menjadi satu-satunya pelipur lara, satu-satunya harapan di tengah kegelapan yang melingkupinya. Ia tahu, jalan masih panjang, dan ia harus terus berjuang. Perlakuan buruk Ibu Ratna terhadap Laras semakin menjadi-jadi. Ia tidak hanya melontarkan kata-kata pedas, tetapi juga mulai mencari-cari kesalahan Laras, seolah ingin menemukan bukti bahwa Laras memang tidak pantas berada di keluarga mereka. Ibu Ratna bahkan mulai mencurigai Laras memiliki motif tersembunyi, mengira Laras hanya mengincar harta kekayaan mereka. "Aku yakin gadis itu punya niat jahat," gumam Ibu Ratna kepada suaminya, Bapak Hadi, suatu sore. "Mana mungkin dia mau menikah dengan Surya kalau bukan karena harta kita? Lihat saja penampilannya yang kampungan itu, tidak ada apa-apanya." Bapak Hadi, yang biasanya diam saja, hanya bisa menghela napas. Ia tahu istrinya sudah terlanjur membenci Laras tanpa alasan yang jelas. Ibu Ratna bahkan membatasi pergaulan Laras di rumah itu. Laras tidak diizinkan ikut dalam pertemuan keluarga besar, tidak boleh berbicara dengan tamu yang datang, dan tidak boleh duduk di ruang tamu saat ada kunjungan penting. Laras hanya boleh berada di dapur atau di kamarnya, seolah ia adalah tahanan rumah yang terisolasi dari dunia luar. Pembatasan itu membuat Laras merasa semakin tertekan. Di sisi lain, Fitri, adik Surya, menjadi kaki tangan setia ibunya. Ia seringkali menguping pembicaraan Laras dengan Surya, lalu melaporkannya kepada Ibu Ratna dengan bumbu-bumbu yang dilebih-lebihkan. Fitri juga sengaja menyebarkan rumor-rumor tak sedap tentang Laras kepada para tetangga, mengatakan bahwa Laras adalah gadis licik yang pandai berpura-pura baik. "Kalian tahu, Laras itu sebenarnya bukan gadis baik-baik," kata Fitri kepada beberapa teman-temannya saat mereka berkumpul di depan rumah. "Dia itu dulu sering bolos sekolah, keluyuran tidak jelas. Mana mungkin gadis seperti itu bisa mengurus rumah tangga dengan baik?" Tentu saja, perkataan Fitri adalah kebohongan besar, namun para tetangga yang tidak tahu menahu, mulai percaya dengan rumor tersebut. Laras tahu semua intrik dan kecurigaan yang menyelimutinya. Ia mendengar bisik-bisik para tetangga, ia melihat tatapan curiga dari kerabat Surya, dan ia merasakan kebencian Ibu Ratna yang semakin membara. Namun, Laras tidak membalas. Ia tetap diam, terus melakukan pekerjaannya dengan baik, dan memperlakukan setiap orang dengan hormat, bahkan kepada mereka yang menghinanya. Ia percaya, suatu hari nanti kebenaran akan terungkap dengan sendirinya. Ketahanan Laras menghadapi semua hinaan itu justru membuat sebagian kecil orang desa merasa kagum. Mereka melihat bagaimana Laras yang begitu polos dan sederhana, memiliki hati sekuat baja. Mereka mulai bertanya-tanya, apakah gadis seperti Laras benar-benar seburuk yang dikatakan Ibu Ratna dan Fitri? Keraguan mulai menyelimuti benak beberapa warga. Suatu hari, seorang nenek tetangga, Mbah Sarmi, jatuh sakit. Mbah Sarmi adalah janda tua yang hidup sebatang kara dan tidak memiliki keluarga dekat. Saat kabar itu sampai ke telinga Laras, ia langsung bergegas ke rumah Mbah Sarmi, membawa bubur hangat dan beberapa obat-obatan seadanya. Laras merawat Mbah Sarmi dengan penuh kasih sayang, menyeka tubuhnya yang demam, dan menemaninya hingga sembuh. Tindakan Laras ini tidak luput dari perhatian warga. Mereka melihat bagaimana Laras yang dianggap miskin dan tak punya apa-apa, justru memiliki kepedulian yang besar terhadap sesama. Beberapa tetangga yang awalnya percaya pada rumor Fitri, mulai merasa malu. Bagaimana mungkin gadis sejahat itu bisa merawat orang sakit dengan setulus hati? Pertanyaan itu terus mengusik pikiran mereka. Meskipun demikian, kebaikan Laras tidak mengubah pandangan Ibu Ratna. Baginya, itu hanyalah sebuah akting, cara Laras untuk mendapatkan simpati dari warga desa. Ibu Ratna bahkan semakin merasa geram, menganggap Laras semakin licik dalam menjalankan rencananya. Ia merasa harus segera melakukan sesuatu untuk mengusir Laras dari rumahnya.
"Dasar gadis munafik," teriak Ibu Ratna suatu kali, saat Laras sedang menyiram tanaman di halaman. "Kau pikir dengan bersikap sok baik seperti itu, aku akan luluh? Jangan mimpi. Aku tahu kau hanya mencari muka." Laras hanya diam, menunduk, dan terus menyiram tanaman. Air matanya sudah kering, ia sudah terbiasa dengan perkataan kasar itu. Surya mencoba membela Laras, menjelaskan bahwa Laras memang memiliki hati yang tulus. "Laras itu memang baik, Bu. Dia tidak pernah memikirkan harta. Dia tulus mencintaiku," kata Surya, mencoba meyakinkan ibunya. Namun, Ibu Ratna hanya tertawa sinis. "Cinta? Omong kosong. Kau terlalu polos, Surya. Kau tidak tahu tipu muslihat gadis-gadis seperti dia." Laras menyadari bahwa semakin ia mencoba berbuat baik, semakin Ibu Ratna merasa terancam dan semakin jahat padanya. Ia tidak tahu lagi harus berbuat apa. Satu-satunya yang bisa ia lakukan adalah bertahan, terus memeluk harapan bahwa suatu hari nanti, kebenaran akan terbuka lebar dan semua orang akan tahu siapa dirinya sebenarnya. Di malam hari, saat Laras sedang melipat pakaian di kamarnya, ia menemukan sebuah kotak kecil di bawah lemari. Kotak itu terbuat dari kayu jati tua, dengan ukiran yang halus. Ia tahu itu bukan miliknya. Setelah bertanya kepada Surya, ternyata kotak itu adalah milik nenek Surya, yang telah meninggal dunia bertahun-tahun lalu. Konon, nenek Surya adalah seorang penenun ulung yang mewarisi banyak benda antik. Laras membuka kotak itu dengan hati-hati. Di dalamnya, ada beberapa kain batik tua dengan motif yang sangat langka, beberapa perhiasan perak yang sudah kusam, dan sebuah loket kecil yang terbuat dari emas. Loket itu terlihat sangat antik, dengan ukiran bunga melati di permukaannya. Laras merasa ada sesuatu yang aneh dengan loket itu, seolah ia pernah melihatnya di suatu tempat, namun ia tidak bisa mengingatnya. Ia menyimpannya kembali, tidak berani menyentuhnya lebih jauh. Ia tidak tahu bahwa loket itu akan menjadi kunci dari segala rahasia yang akan terungkap di kemudian hari. Musim kemarau panjang melanda Desa Harapan. Tanah retak-retak, sumur mengering, dan panen pun gagal. Suasana desa terasa lesu dan gersang. Di tengah kelesuan itu, keluarga Hadi memutuskan untuk mengadakan acara syukuran panen raya, meskipun panen kali ini tidak seberlimpah tahun-tahun sebelumnya. Mereka ingin menunjukkan bahwa kemewahan dan keberuntungan mereka tidak luntur meski kemarau melanda. Acara syukuran itu akan menjadi pesta besar-besaran. Seluruh kerabat, tetangga, dan tokoh masyarakat diundang. Ibu Ratna ingin acara itu berjalan sempurna, untuk menegaskan kembali status sosial keluarganya yang tinggi. Laras, seperti biasa, dibebani dengan tugas-tugas berat. Ia harus membantu di dapur, menyiapkan hidangan, dan memastikan semuanya berjalan lancar, seolah ia adalah seorang juru masak atau pelayan. Sejak pagi buta, Laras sudah berkutat di dapur yang panas mengepul. Ia mengiris bawang, menghaluskan bumbu, dan memasak berbagai macam lauk pauk. Keringat membasahi tubuhnya, namun ia tak sedikit pun mengeluh. Ia ingin acara ini berhasil, demi nama baik Surya dan demi kebahagiaan suaminya. Ia berharap, mungkin dengan bekerja keras, Ibu Ratna akan melihat ketulusannya. Namun, harapan itu hanya ilusi. Ibu Ratna justru semakin ketus dan cerewet. Ia mengawasi setiap gerak-gerik Laras, mencari celah untuk melontarkan cibiran. "Cepat sedikit, Laras. Kau ini lamban sekali. Apakah kau tidak pernah memasak di rumahmu yang miskin itu?" hardik Ibu Ratna, suaranya terdengar jelas di telinga para pekerja dapur lainnya. Laras hanya menghela napas, mencoba mengabaikan perkataan itu. Menjelang siang, para tamu mulai berdatangan. Rumah keluarga Hadi yang luas dan megah dipenuhi tawa dan obrolan. Para ibu-ibu desa sibuk mengamati hidangan yang disajikan, sementara para bapak-bapak bercengkrama tentang cuaca dan harga pupuk. Laras sesekali keluar dari dapur untuk membawa hidangan ke meja makan,
Wajahnya tersenyum ramah kepada para tamu. Saat Laras sedang membawa nampan berisi gulai kambing yang mengepulkan asap, sebuah kejadian tak terduga terjadi. Fitri, adik Surya, yang sejak tadi mondar-mandir di dekat Laras, tiba-tiba tersandung entah karena apa. Ia menabrak Laras dari belakang, membuat Laras kehilangan keseimbangan. Nampan gulai itu nyaris tumpah, dan Laras berusaha keras menahannya agar tidak jatuh. "Aduh, Kak Laras, hati-hati dong. Lihat, hampir tumpahkan," seru Fitri dengan suara keras, seolah Laras yang bersalah. Para tamu yang menyaksikan kejadian itu langsung menoleh, perhatian mereka tertuju pada Laras. Laras berusaha meminta maaf, namun sebelum ia bisa mengucapkan sepatah kata pun, Ibu Ratna sudah muncul dengan wajah berapi-api. Ibu Ratna memang sudah merencanakan sesuatu yang jauh lebih buruk. Ia telah menyiapkan sebuah ember berisi air bekas cucian beras di dekat pintu dapur. Saat melihat Laras berjuang menahan nampan gulai, Ibu Ratna dengan sengaja mengambil ember itu dan, di hadapan semua tamu, ia menyiramkan isinya ke arah Laras. Air kotor itu membasahi seluruh tubuh Laras, dari kepala hingga kaki. Dasar gadis kampung tidak tahu diri. Membawa nampan saja tidak becus. "Kau ini hanya akan mempermalukan keluarga kami," teriak Ibu Ratna dengan suara menggelegar, menunjuk-nunjuk Laras yang kini basah kuyup. Guci kambing yang nyaris tumpah itu akhirnya jatuh dan isinya berhamburan di lantai, semakin memperburuk keadaan. Aroma gulai dan air kotor bercampur jadi satu. Seluruh ruangan hening. Para tamu terdiam, terpaku melihat pemandangan itu. Ada yang terkejut, ada yang iba, ada pula yang berbisik-bisik. Laras berdiri mematung, tubuhnya basah kuyup, rambutnya lepek menempel di wajah, dan pakaiannya kotor oleh air bekas cucian beras bercampur kuah gulai. Air mata mulai menggenang di pelupuk matanya, namun ia berusaha menahannya agar tidak jatuh. Rasa malu, perih, dan sakit hati bercampur aduk di dada Laras. Ia merasa dirinya benar-benar hina, seolah ia adalah sampah yang tak pantas diinjak. Ia melihat tatapan kasihan dari beberapa tamu, tatapan jijik dari Ibu Ratna dan Fitri, dan tatapan tak percaya dari Surya yang baru saja keluar dari kamarnya. Surya, yang mendengar keributan, langsung berlari menghampiri Laras. "Ibu, apa yang ibu lakukan?" teriak Surya, wajahnya memerah padam. Ini adalah kali pertama Surya melihat ibunya bertindak sejahat ini, dan di depan banyak orang pula. Ia merasakan kemarahan yang meluap-luap, bercampur rasa bersalah, karena tidak bisa melindungi istrinya. Ia ingin sekali memeluk Laras, namun ia tahu ia harus menjaga emosinya. Ibu Ratna tidak peduli dengan kemarahan Surya. Ia justru merasa puas, seolah telah berhasil memberi pelajaran kepada Laras. "Lihatlah istrimu ini, Surya, dia hanya mempermalukan kita. Dia tidak pantas berada di sini," balas Ibu Ratna, menunjuk Laras dengan jari telunjuknya. Kata-kata itu semakin melukai hati Laras. Laras hanya bisa diam, menunduk, mencoba menyembunyikan wajahnya yang merah padam karena malu. Ia ingin sekali lari, bersembunyi dari tatapan semua orang. Namun kakinya terasa kaku, tak mampu bergerak. Ia merasa seluruh dunia menatapnya, menghakiminya, dan merendahkannya. Ia merasa tak ada lagi tempat baginya di dunia ini. Suasana semakin tegang. Para tamu mulai berbisik lebih kencang. Beberapa dari mereka merasa tidak nyaman dengan pemandangan itu, namun tidak ada yang berani ikut campur. Mereka hanya bisa menunggu, menyaksikan drama keluarga yang begitu memalukan itu. Kebekuan melingkupi ruangan, seolah waktu berhenti berputar. Laras merasa seluruh kekuatannya terkuras habis. Ia ingin sekali berteriak, meluapkan semua amarah dan kesedihannya. Namun, ia tidak bisa. Ia hanya bisa menahan, menelan setiap tetes air mata yang ingin keluar. Ia tahu, di mata Ibu Ratna, ia memang pantas mendapatkan itu. Ia adalah gadis miskin, dan ia tidak punya hak untuk bahagia.
Keheningan setelah insiden penyiraman terasa mencekam, lebih berat dari beban air yang membasahi tubuh Laras. Laras masih berdiri mematung, tetesan air bekas cucian beras menetes dari rambut dan pakaiannya, membentuk genangan kecil di lantai marmer. Bau gulai kambing yang tumpah bercampur dengan aroma amis air bekas cucian beras menusuk hidung, menambah penderitaan batinnya. Namun, yang paling menusuk adalah tatapan ratusan mata yang tertuju padanya. Ada tatapan iba dari beberapa ibu-ibu, tatapan jijik dari Ibu Ratna dan Fitri, tatapan malu dari Bapak Hadi, dan tatapan amarah bercampur kepedihan dari Surya. Laras tidak mengangkat wajahnya, ia hanya ingin menghilang. Rasa malu yang membakar lebih panas dari teriknya mentari di musim kemarau, melumat habis sisa-sisa harga dirinya. Ia merasa tak lebih dari sehelai daun kering yang terhempas angin. Tiba-tiba, suara berat Surya memecah kebekuan. "Ibu, cukup!" teriaknya, suaranya bergetar menahan amarah yang meledak. Surya menghampiri Laras, tubuhnya yang tegap menjadi tameng bagi sang istri. Ia menatap tajam Ibu Ratna, sorot matanya kini penuh kekecewaan. Ini adalah kali pertama Surya benar-benar berani membentak ibunya di depan umum, menunjukkan bahwa kesabarannya telah mencapai batas. Ibu Ratna terkejut dengan reaksi putranya. Ia tidak menyangka Surya akan membela Laras sejauh ini, apalagi sampai membentaknya di depan para tamu. "Apa-apaan kau, Surya? Kau membela gadis tak tahu diri ini?" serunya tak percaya. Wajahnya masih memerah, namun kini bercampur dengan rasa tak terima. Ia merasa kekuasaannya sebagai kepala rumah tangga sedang dipertaruhkan. Surya tidak menggubris ibunya. Ia meraih tangan Laras, menariknya pelan, ingin membawa Laras menjauh dari keramaian ini. "Mari, sayang, kita masuk," bisik Surya lembut. Suaranya berusaha menenangkan Laras. Ia merasa begitu bersalah, tidak mampu melindungi istrinya dari kekejaman ibunya sendiri. Tangannya menggenggam erat tangan Laras, seolah ingin menyalurkan seluruh kekuatannya. Saat mereka berbalik untuk melangkah, sebuah suara tenang dan berwibawa tiba-tiba terdengar, memotong ketegangan yang menyelimuti ruangan. Suara itu begitu jelas, namun tidak keras, memancarkan aura kebijaksanaan yang membuat semua orang terdiam. "Tunggu sebentar," ucap suara itu. Semua mata tertuju pada sumber suara. Dari kerumunan tamu, seorang lelaki tua bertubuh kurus namun tegap melangkah maju. Rambutnya putih seluruhnya, wajahnya dipenuhi keriput namun matanya memancarkan ketenangan yang mendalam. Ia mengenakan baju koko putih yang sederhana dan peci hitam. Lelaki itu adalah Pak Karta, seorang sesepuh desa yang jarang muncul di acara-acara keramaian, namun sangat dihormati oleh seluruh warga Desa Harapan. Pak Karta adalah sosok yang sangat dihormati di desa itu. Ia dikenal sebagai orang yang sangat adil, bijaksana, dan tidak pernah memihak siapapun. Kata-katanya selalu didengar, nasihatnya selalu diikuti. Kehadirannya yang tiba-tiba membuat suasana semakin hening. Semua orang, termasuk Ibu Ratna, menahan napas, menunggu apa yang akan dikatakan Pak Karta. Pak Karta berjalan mendekat ke arah Laras. Ia tidak terkejut melihat Laras yang basah kuyup, tidak ada sedikit pun rasa jijik di wajahnya. Matanya yang teduh menatap Laras dengan penuh kehangatan, seolah ia melihat seseorang yang sudah lama ia kenal. Laras, yang sejak tadi menunduk, perlahan mengangkat wajahnya saat merasakan tatapan lembut itu. "Nak Laras," ucap Pak Karta dengan nada suara yang begitu lembut, namun terdengar jelas di seluruh ruangan. Ia tidak bertanya mengapa Laras basah, ia tidak bertanya apa yang terjadi. Ia hanya menyebut nama Laras, seolah ia mengenalnya dengan sangat baik. Suara itu bagai embun penyejuk di tengah gurun Sahara yang membakar. Ibu Ratna, yang tadinya marah, kini merasa sedikit cemas. Ia tahu reputasi Pak Karta. Jika Pak Karta ikut campur, masalah ini bisa menjadi lebih besar. "Pak Karta, ini masalah keluarga kami. Tidak usah ikut campur," seru Ibu Ratna,
mencoba mengusir Pak Karta dengan sopan. Namun, suaranya terdengar ragu-ragu. Pak Karta mengabaikan perkataan Ibu Ratna. Matanya masih tertuju pada Laras. Ia tersenyum tipis, senyum yang begitu tulus dan penuh pengertian. Lalu, perlahan, ia mengangkat tangannya, meraih pergelangan tangan Laras yang dingin. Laras terkejut, namun tidak menolak. Ia merasakan sentuhan tangan Pak Karta yang hangat, seolah menyalurkan kekuatan kepadanya. "Kau tumbuh dewasa, Nak," kata Pak Karta lagi, suaranya kini sedikit bergetar, namun bukan karena marah, melainkan karena haru. "Wajahmu tidak banyak berubah, meskipun kau sudah banyak melalui cobaan." Perkataan Pak Karta ini membuat semua orang semakin bingung. Bagaimana mungkin Pak Karta mengenal Laras? Dan cobaan apa yang telah ia lalui? Ibu Ratna dan Fitri saling pandang, raut wajah mereka berubah dari marah menjadi bingung, lalu perlahan mulai muncul sedikit rasa khawatir. Mereka tidak tahu apa maksud perkataan Pak Karta. Apakah Laras punya rahasia yang mereka tidak ketahui? Pertanyaan itu mulai mengganggu pikiran mereka, memicu ketidaknyamanan yang perlahan menjalar. Surya juga terkejut. Ia tidak pernah tahu bahwa Laras mengenal Pak Karta. Apalagi sampai Pak Karta menyebutkan bahwa Laras telah melalui banyak cobaan. Ia menatap Laras dengan tatapan bertanya, namun Laras hanya diam. Matanya kini berkaca-kaca menatap Pak Karta. Ada sebuah kisah lama yang tersembunyi di balik tatapan mereka. Pak Karta lalu beralih menatap Ibu Ratna dan Bapak Hadi. Sorot matanya kini berubah. Tidak lagi lembut, namun tegas dan penuh makna. "Kalian tahu, kadang-kadang kita menilai seseorang dari apa yang terlihat di permukaan," ucap Pak Karta, suaranya terdengar seperti sebuah khotbah. "Kita melihat baju lusuhnya, kita melihat harta yang tidak dimilikinya, lalu kita menghinanya. Tapi kita lupa bahwa Tuhan Maha Adil. Tuhan tidak melihat status atau harta. Tuhan melihat hati. Dan hati gadis ini," Pak Karta menunjuk Laras dengan tatapan yang dalam, "lebih mulia dari emas permata." Kata-kata Pak Karta itu menampar wajah Ibu Ratna dan Fitri tanpa menyentuh. Mereka terdiam, tidak mampu membantah. Ketegangan di ruang tengah rumah keluarga Hadi semakin mencengkeram. Semua mata tertuju pada Pak Karta, sesepuh desa yang tiba-tiba muncul dan mengucapkan kata-kata penuh misteri tentang Laras. Ibu Ratna dan Fitri, yang tadinya penuh amarah dan kesombongan, kini diliputi kebingungan dan sedikit rasa takut. Mereka merasakan ada sesuatu yang besar akan terungkap, sesuatu yang mungkin akan mengubah segalanya. "Pak Karta, apa maksud semua ini?" tanya Bapak Hadi akhirnya, memecah keheningan. Bapak Hadi, yang selalu pasif, kini merasa perlu untuk bicara. Ia tahu bahwa perkataan Pak Karta tidak bisa disepelekan. Ia merasakan aura yang berbeda dari Laras, aura yang tidak pernah ia lihat sebelumnya. Pak Karta tersenyum tipis, menatap satu persatu wajah yang ada di ruangan itu, lalu pandangannya kembali tertuju pada Laras. "Kalian tahu, sudah lama sekali aku tidak melihatmu, Nak Laras," ucapnya dengan nada yang lembut namun syarat makna. "Terakhir kali aku melihatmu, kau hanyalah seorang gadis kecil yang ketakutan, bersembunyi di balik punggung nenekmu." Para tamu saling berbisik, mencoba menebak-nebak apa hubungan Pak Karta dengan Laras. Surya menggenggam erat tangan Laras, ia merasakan tubuh istrinya bergetar. Laras sendiri masih diam, membiarkan Pak Karta melanjutkan ceritanya. Matanya yang basah kini menatap Pak Karta dengan penuh harapan, seolah ia telah menunggu saat ini tiba. Sekitar 20 tahun yang lalu, Pak Karta memulai ceritanya, suaranya terdengar seperti dongeng dari masa lalu. Ada sebuah kejadian besar di kota seberang, sebuah kecelakaan tragis yang menimpa sebuah keluarga kaya raya dan terpandang. Keluarga itu bernama keluarga Wiratama. Mereka adalah pemilik perkebunan teh terbesar di Jawa Barat, juga memiliki yayasan sosial yang sangat besar. Mendengar nama keluarga Wiratama, beberapa tamu yang lebih tua dan berpendidikan mulai menunjukkan ekspresi terkejut.
Keluarga Wiratama memang sangat terkenal, bukan hanya karena kekayaannya, tetapi juga karena kedermawanan dan pengaruhnya yang luas. Namun, mereka juga tahu bahwa keluarga itu pernah tertimpa musibah besar beberapa dekade lalu, yang menyebabkan nama mereka jarang disebut lagi. Kecelakaan itu merenggut nyawa sepasang suami istri, Tuan dan Nyonya Wiratama, serta putra sulung mereka. Lanjut Pak Karta, suaranya kini sedikit melirih. Mereka meninggalkan seorang putri kecil yang masih bayi, yang luput dari kecelakaan karena saat itu sedang bersama pengasuhnya di desa lain. Ibu Ratna dan Fitri saling pandang. Sebuah firasat buruk mulai menghantui mereka. Mereka mencoba menyangkal, mencoba mencari celah dalam cerita Pak Karta. Apa hubungannya semua ini dengan gadis miskin ini, Pak Karta? Tanya Ibu Ratna dengan nada sinis, meskipun ada sedikit getaran dalam suaranya. Pak Karta mengabaikan pertanyaan Ibu Ratna. Ia melanjutkan, putri kecil itu, yang seharusnya menjadi pewaris tunggal kekayaan Wiratama, tiba-tiba menghilang. Banyak yang menduga ia juga menjadi korban, atau mungkin diculik oleh pihak yang ingin menguasai harta warisan. Ia berhenti sejenak, menatap Laras dengan penuh arti. Namun, tidak ada yang tahu bahwa putri kecil itu berhasil diselamatkan oleh pengasuhnya yang setia, yang membawa lari bayi itu jauh dari kota, menyembunyikannya di tempat yang paling aman, di tempat yang tidak akan pernah dicari oleh orang-orang jahat. Kata Pak Karta, suaranya kini sedikit meninggi. Pengasuh itu membawa bayi itu ke desa harapan ini. Semua mata kini tertuju pada Laras, lalu kembali ke Pak Karta. Jantung Ibu Ratna berdegup kencang. Firasat buruk itu semakin kuat. Apakah itu? Laras? Bisik salah seorang tamu, suaranya tercekat. Pak Karta mengangguk pelan, tatapannya kini memancarkan kesedihan dan kebanggaan sekaligus. Ya, jawab Pak Karta tegas. Gadis kecil itu adalah Laras. Nenek yang merawatnya selama ini, Mbah Siti, adalah pengasuhnya. Dia sengaja merahasiakan identitas Laras, menyembunyikannya dari dunia luar, melindunginya dari bahaya yang mungkin mengintai. Pak Karta lalu menatap Ibu Ratna dan Fitri dengan sorot mata yang tajam. Kalian menganggapnya hina karena ia miskin, bukan? Padahal, ia adalah pewaris sah sebuah keluarga yang jauh lebih kaya dan terpandang daripada kalian. Ibu Ratna dan Fitri terdiam membeku. Wajah mereka memucat pasi. Mereka tidak bisa lagi menyangkal. Semua cerita Pak Karta, meskipun belum sepenuhnya jelas, mulai membentuk sebuah gambaran yang mengejutkan. Gadis miskin yang mereka hina habis-habisan, ternyata adalah keturunan bangsawan? Tidak mungkin. Mereka tidak bisa menerima kenyataan itu. Surya menatap Laras, lalu menatap Pak Karta, lalu kembali ke Laras. Ia merasa ada begitu banyak hal yang tidak ia ketahui tentang istrinya. Ia ingin sekali bertanya, namun ia tahu ini bukan saatnya. Ia hanya bisa memeluk erat tangan Laras, memberikan dukungan diam-diam. Air mata Laras sudah tidak bisa ditahan lagi. Namun kali ini bukan air mata kesedihan, melainkan air mata kelegaan. Tapi bagaimana bisa? Tanya Ibu Ratna dengan suara parau, berusaha mencari celah. Mana buktinya? Ini pasti hanya cerita karangan saja. Ia tidak ingin percaya. Ia tidak ingin menerima bahwa dirinya telah menghina seorang pewaris keluarga besar. Keangkuhan dalam dirinya tidak membiarkannya menerima kebenaran pahit itu. Pak Karta tersenyum tipis. Buktinya ada di sini, katanya. Ia lalu menunjuk sebuah loket kecil yang melingkar di leher Laras, loket yang pernah Laras temukan di dalam kotak kayu tua. Loket itu adalah milik Nyonya Wiratama, ibunda Laras. Loket itu tidak pernah lepas dari lehernya, bahkan saat ia meninggal dunia. Mbah Siti berhasil menyelamatkannya dari lokasi kecelakaan dan menyimpannya sebagai kenang-kenangan. Laras terkejut. Ia baru ingat loket itu. Ia memakainya karena merasa ada ikatan. Ia tidak tahu loket itu adalah milik ibunya. Ia meraba loket di lehernya,
Sebuah loket yang kini terasa sangat berat, bukan karena bebannya, melainkan karena sejarah yang tersimpan di dalamnya. Ia tidak pernah menyangka, benda kecil itu adalah kunci dari jati dirinya. Suasana di rumah keluarga Hadi semakin mencekam, dipenuhi keheningan yang tebal dan tatapan mata yang penuh rasa ingin tahu. Kata-kata Pak Karta tentang keluarga Wiratama dan loket di leher Laras telah menumbuhkan benih-benih keraguan di hati para tamu dan benih ketakutan di hati Ibu Ratna dan Fitri. Surya memandang Laras dengan tatapan yang bercampur aduk antara terkejut, lega, dan sedikit rasa bersalah karena tidak pernah tahu. Tidak mungkin. Ini pasti bohong, teriak Ibu Ratna tiba-tiba, menolak kenyataan yang mulai terkuak. Wajahnya yang tadinya pucat kini memerah kembali. Namun bukan karena marah, melainkan karena rasa malu dan ketakutan yang luar biasa. Ia tidak bisa menerima bahwa gadis yang selama ini ia hina habis-habisan ternyata memiliki status yang jauh lebih tinggi darinya. Pak Karta hanya menggelengkan kepala pelan. Kebenaran tidak akan pernah bisa disembunyikan selamanya, Ibu Ratna, ucapnya. Lalu, ia mengeluarkan sebuah amplop tua dari balik baju kokonya. Amplop itu tampak lusuh dan berkerut, seolah telah disimpan sangat lama. Aku tidak ingin ikut campur dalam urusan keluarga kalian, namun aku tidak bisa membiarkan seorang gadis yang mulia hatinya terus-menerus dihina. Dengan tangan yang sedikit bergetar, Pak Karta membuka amplop itu. Di dalamnya terdapat sebuah foto usang, sebuah surat yang sudah menguning, dan sebuah dokumen resmi yang terlihat sangat penting. Ia memperlihatkan foto itu kepada semua orang. Foto itu menampilkan seorang wanita muda yang sangat mirip dengan Laras, sedang menggendong bayi perempuan. Wanita itu mengenakan loket yang persis sama dengan yang dipakai Laras. Ini adalah foto Nyonya Wiratama bersama putrinya, Laras, saat ia masih bayi, jelas Pak Karta. Foto ini diambil sesaat sebelum kecelakaan itu terjadi. Mbah Siti yang memberikannya padaku, untuk disimpan jika suatu hari nanti Laras sudah dewasa dan butuh mengetahui jati dirinya. Suara Pak Karta terdengar bergetar, seolah ia mengingat kembali tragedi masa lalu. Para tamu yang lebih tua, yang mengenal keluarga Wiratama, langsung mengangguk-angguk. Mereka mengenali wajah Nyonya Wiratama di foto itu. Kemiripan Laras dengan wanita di foto itu memang sangat mencolok, terutama pada bentuk mata dan senyum tipisnya. Semua keraguan kini sirna, berganti dengan rasa takjub dan terkejut. Selanjutnya, Pak Karta membacakan isi surat yang sudah menguning itu. Surat itu adalah tulisan tangan dari Mbah Siti, nenek Laras, yang ditulis sebelum ia meninggal dunia beberapa tahun yang lalu. Dalam surat itu, Mbah Siti menjelaskan secara rinci tentang bagaimana ia menyelamatkan Laras dari kecelakaan tragis itu, bagaimana ia membawa Laras ke Desa Harapan, dan bagaimana ia memutuskan untuk merahasiakan identitas Laras demi keselamatannya. Mbah Siti juga mengungkapkan bahwa Laras adalah pewaris tunggal seluruh kekayaan keluarga Wiratama. Suara Pak Karta bergema di ruangan, setiap kata bagai palu yang menghantam kesombongan Ibu Ratna dan Fitri. Mereka mendengarkan dengan napas tertahan, tidak percaya dengan apa yang mereka dengar. Tubuh mereka mulai gemetar, rasa dingin menjalari tulang. Semua hinaan yang pernah mereka lontarkan kepada Laras, kini berbalik menghantam mereka sendiri. Dokumen terakhir yang ditunjukkan Pak Karta adalah salinan akta kelahiran Laras, dengan nama orang tua kandungnya, serta surat wasiat dari Tuan dan Nyonya Wiratama yang menyebutkan Laras sebagai satu-satunya ahli waris mereka. Dokumen itu juga mencantumkan alamat sebuah kantor pengacara terkenal di kota besar, yang selama ini bertanggung jawab mengelola aset keluarga Wiratama. Selama ini, kantor pengacara itu terus mencari keberadaan Laras. Jelas Pak Karta. Mereka telah menunjukku sebagai wali sementara Laras, jika suatu saat nanti Laras ditemukan. Mereka juga telah menyiapkan segala sesuatu untuk mengembalikan hak-hak Laras sebagai pewaris tunggal. Kata-kata Pak Karta itu membuat Ibu Ratna dan Fitri seolah jatuh dari langit ketujuh. Mereka yang tadinya bangga dengan kekayaan dan status sosial mereka, kini merasa tak lebih dari butiran debu.
Mereka telah menghina, merendahkan, bahkan menyiram air kotor kepada seorang pewaris keluarga yang jauh lebih kaya dan terpandang. Rasa malu yang luar biasa menyergap mereka. Wajah mereka pucat pasi, menunduk, tidak berani menatap Laras. Para tamu, yang tadinya berbisik-bisik, kini terdiam sepenuhnya. Mereka tidak menyangka bahwa drama keluarga ini akan berujung pada sebuah pengungkapan identitas yang begitu mengejutkan. Mereka melihat Laras dengan tatapan yang berbeda, tatapan penuh hormat dan kekaguman. Gadis yang mereka kira hanya gadis miskin dari ujung desa, ternyata adalah seorang putri dari keluarga bangsawan. Surya berjalan mendekati Laras, memeluk istrinya dengan erat. Ia merasa haru bercampur bangga. Ia tidak pernah sedikit pun meragukan kebaikan hati Laras, dan kini ia tahu bahwa hatinya tidak salah. Laras adalah wanita yang istimewa, lebih dari sekadar kekayaan dan status. Ia memeluk Laras lebih erat, mencium kening istrinya dengan penuh kasih sayang. Air mata Laras akhirnya tumpah, bukan karena sedih, melainkan karena rasa lega yang membuncah. Selama ini, ia hidup dalam bayang-bayang masa lalu yang tidak ia ketahui. Kini, kebenaran itu telah terungkap. Ia bukanlah gadis hina yang tak punya apa-apa. Ia memiliki keluarga, ia memiliki nama, dan ia memiliki warisan yang besar. Ibu Ratna dan Fitri masih berdiri mematung, seolah patung lilin yang membeku. Kata-kata, maaf, pun tidak sanggup keluar dari mulut mereka. Mereka terlalu malu, terlalu terkejut, dan terlalu menyesal atas semua perlakuan mereka terhadap Laras. Mereka tidak pernah menyangka bahwa kesombongan mereka akan menjerumuskan mereka ke dalam jurang penyesalan yang begitu dalam. Mata Laras menatap Ibu Ratna dan Fitri. Tidak ada dendam di matanya, hanya ada sedikit rasa iba. Ia tidak ingin membalas, ia hanya ingin mereka menyadari kesalahan mereka. Ia tahu, pengungkapan jati dirinya adalah hukuman terbesar bagi kesombongan mereka. Kini, semua terdiam malu, tak bisa berkata-kata. Setelah pengungkapan jati diri Laras yang menggemparkan, suasana di rumah keluarga Hadi berubah total. Kebisingan pesta syukuran berganti menjadi hening yang memekakan telinga, hanya sesekali terdengar bisik-bisik tak percaya dari para tamu. Ibu Ratna dan Fitri masih berdiri di tempat yang sama, wajah mereka pucat pasi, seolah baru saja melihat hantu. Seluruh tubuh mereka gemetar, bukan karena dingin, melainkan karena rasa malu dan penyesalan yang menghantam bertubi-tubi. Mereka tidak berani mengangkat kepala, takut beradu pandang dengan Laras. Setiap hinaan, setiap cemoohan, setiap perlakuan kasar yang pernah mereka berikan kepada Laras, kini berputar kembali di benak mereka bagai kaset rusak. Mereka telah memperlakukan seorang putri pewaris keluarga terpandang sebagai pembantu, bahkan berani menyiramnya dengan air kotor di depan umum. Sungguh, tak ada lagi muka yang bisa mereka tunjukkan. Surya masih memeluk Laras erat, tangannya mengusap-usap punggung istrinya yang basah. Ia merasakan lega yang luar biasa bahwa kebenaran akhirnya terungkap, namun juga sebuah kepedihan mendalam atas penderitaan yang harus Laras alami karena keluarganya. Ia menatap ibunya dengan tatapan yang bercampur aduk antara amarah, kecewa, dan rasa kasihan. Tepat saat keheningan itu terasa semakin mencekik, sebuah mobil hitam mewah berhenti di depan rumah keluarga Hadi. Beberapa orang berjas rapi turun dari mobil itu. Mereka adalah perwakilan dari kantor pengacara keluarga Wiratama, yang telah dihubungi oleh Pak Karta sesaat sebelum acara syukuran. Mereka datang untuk menjemput Laras, pewaris yang telah lama mereka cari. Salah seorang dari mereka, seorang wanita parubaya dengan penampilan elegan dan sorot mata tajam, langsung berjalan mendekati Laras. Ia menatap Laras dengan penuh haru, seolah melihat seseorang yang sangat berarti baginya. "Nona Laras, syukurlah kau baik-baik saja," ucapnya, suaranya terdengar lega. Ia adalah Nyonya Amanda, kepala divisi hukum di kantor pengacara tersebut, yang sejak bertahun-tahun lalu bertanggung jawab mencari Laras.
Nyonya Amanda lalu menyerahkan sebuah map berisi dokumen-dokumen resmi, termasuk surat keputusan pengadilan yang telah mengesahkan Laras sebagai pewaris tunggal keluarga Wiratama. Ia juga menjelaskan bahwa seluruh aset keluarga Wiratama, termasuk perkebunan teh yang luas, perusahaan properti, dan yayasan sosial yang bergerak di bidang pendidikan, kini secara sah berada di bawah kepemilikan Laras. Mendengar semua itu, para tamu semakin terperangah. Mereka tidak menyangka bahwa kekayaan Laras begitu besar, jauh melampaui kekayaan keluarga Hadi. Desa Harapan seketika gempar. Kabar tentang jati diri Laras menyebar dengan cepat dari mulut ke mulut, melampaui batas-batas dusun, hingga ke seluruh pelosok desa. Semua orang membicarakan Laras, gadis miskin yang kini menjadi pewaris jutawan. Ibu Ratna dan Fitri semakin tenggelam dalam penyesalan. Mereka mencoba mendekati Laras, ingin meminta maaf. Laras, nak Laras, ibu minta maaf, ucap Ibu Ratna dengan suara bergetar, hampir menangis. Ia bahkan mencoba meraih tangan Laras, namun Laras menarik tangannya perlahan. Laras menatap mertuanya dengan tenang, tanpa amarah, namun dengan sorot mata yang dingin. Maafkan? Setelah semua yang ibu lakukan kepadaku, setelah ibu menghinaku di depan umum, menyiramku seperti hewan, dan memperlakukanku seperti pembantu. Laras berbicara dengan suara yang pelan, namun setiap kata bagai sabetan cambuk yang menusuk jantung Ibu Ratna. Fitri juga ikut menunduk, air mata mulai mengalir di pipinya. Kak Laras, aku juga minta maaf. Aku tidak tahu. Ucapnya terbata-bata. Ia merasa sangat malu. Teringat semua ejekan dan rumor yang pernah ia sebarkan tentang Laras. Kini, ia hanya ingin Laras memaafkannya. Surya menatap ibunya dan adiknya dengan tatapan penuh kekecewaan. Ibu, Fitri, kalian lihat sendiri akibat dari kesombongan kalian, ucap Surya, suaranya terdengar berat. Kalian menghina Laras karena kemiskinannya, padahal Laras jauh lebih mulia dari kita semua. Ia merasa sangat menyesal tidak bisa melindungi Laras sepenuhnya. Nyonya Amanda, melihat situasi itu, melangkah maju. Nona Laras, kami telah menyiapkan segalanya. Kami bisa membawa Anda pergi sekarang. Anda bisa memulai hidup baru yang layak, jauh dari semua ini, katanya, menawarkan sebuah jalan keluar bagi Laras. Ia tahu bahwa Laras telah banyak menderita. Laras menarik napas dalam-dalam. Ia melirik Surya, lalu menatap satu persatu wajah yang ada di ruangan itu. Ia melihat tatapan penyesalan dari Ibu Ratna dan Fitri, tatapan iba dari para tamu, dan tatapan penuh harapan dari Surya. Ia tahu, ia harus membuat sebuah keputusan. Keputusan yang akan menentukan masa depannya, dan juga nasib keluarga Hadi. Ia bisa saja pergi, meninggalkan semua ini, melupakan semua hinaan. Ia bisa hidup nyaman dengan kekayaan yang melimpah. Namun, di sisi lain, ia juga tidak bisa melupakan Surya, suaminya yang selalu ada di sampingnya, yang selalu mencintainya apa adanya. Ia tahu, ini adalah ujian terbesar dalam hidupnya. Laras menarik napas panjang, menatap Nyonya Amanda, lalu beralih pada Surya yang berdiri di sampingnya, menggenggam erat tangannya. Di belakang Surya, Ibu Ratna dan Fitri masih menunduk, menanti keputusan Laras dengan jantung berdebar. Seluruh mata di ruangan itu tertuju pada Laras, menanti setiap kata yang akan keluar dari bibirnya. Ia memegang kendali penuh atas takdirnya, dan takdir keluarga Hadi. Terima kasih, Nyonya Amanda, ucap Laras dengan suara yang tenang, namun tegas. Saya sangat menghargai tawaran Anda. Ia berhenti sejenak, melirik Ibu Ratna dan Fitri. Saya tahu, saya bisa saja pergi dari sini, melupakan semua yang terjadi, dan memulai hidup baru. Namun, saya tidak akan melakukan itu. Sebuah bisikan kelegaan terdengar dari Ibu Ratna dan Fitri, meskipun mereka masih belum berani mengangkat kepala. Surya menatap Laras dengan tatapan penuh cinta dan kebanggaan. Ia tahu,
Laras tidak akan pernah menjadi pendendam. Hati istrinya terlalu mulia untuk menyimpan dendam. Laras kemudian melangkah maju, mendekati Ibu Ratna dan Fitri yang masih menunduk. Ia berdiri di hadapan mereka, membiarkan tubuhnya yang basah kuyup menjadi saksi bisu dari semua yang telah terjadi. Ibu Ratna, Fitri, ucap Laras dengan nada yang tidak marah, namun syarat makna. Saya tidak akan pernah melupakan setiap kata-kata hinaan yang kalian lontarkan, setiap perlakuan buruk yang kalian berikan. Ibu Ratna dan Fitri mengangkat kepala mereka perlahan, menatap Laras dengan wajah yang berlumuran air mata penyesalan. Laras, maafkan kami, ucap Ibu Ratna, suaranya tercekat. Fitri hanya bisa terisak, tidak mampu berkata-kata. Mereka berdua merasakan betapa bodohnya mereka telah menghina Laras. Kalian merendahkanku karena mengira aku miskin, lanjut Laras. Kalian menganggapku tidak pantas berada di keluarga kalian. Tapi, tahukah kalian, kemiskinan material tidak pernah bisa menghancurkan harga diri dan kemuliaan hati seseorang. Laras berbicara dengan penuh wibawa. Setiap kata yang keluar dari bibirnya memiliki kekuatan yang luar biasa, memancarkan aura seorang pemimpin. Kekayaan yang sesungguhnya bukanlah harta benda yang melimpah, kata Laras, matanya menatap tajam ke arah Ibu Ratna, melainkan hati yang tulus, jiwa yang lapang, dan kebijaksanaan yang tidak pernah menghina sesama. Kata-kata itu menampar wajah Ibu Ratna dan Fitri, membuat mereka semakin merasa malu. Laras kemudian beralih menatap Surya. Sebuah senyum tipis terukir di bibirnya. Surya, aku tahu kau selalu ada untukku. Aku tahu kau mencintaiku apa adanya, dan itu sudah lebih dari cukup bagiku. Surya mengangguk, matanya berkaca-kaca. Ia merasa sangat beruntung memiliki istri seperti Laras. Meskipun jati diriku telah terbongkar, lanjut Laras, aku tidak akan melupakan dari mana aku berasal. Aku adalah Laras, gadis dari Desa Harapan. Dan aku akan tetap menjadi Laras yang sama, yang mencintai desa ini dan orang-orangnya. Perkataan Laras membuat semua warga desa yang hadir merasa terharu. Nyonya Amanda, yang menyaksikan semua itu, mengangguk kagum. Ia melihat seorang pemimpin sejati dalam diri Laras, bukan hanya pewaris kekayaan, tetapi juga pewaris hati yang mulia. Ia tahu, Laras adalah pilihan yang tepat untuk meneruskan warisan keluarga Wiratama. Laras kemudian membuat sebuah keputusan yang mengejutkan semua orang. Saya akan menerima kembali hak-hak saya sebagai pewaris keluarga Wiratama, ucapnya. Namun, saya tidak akan meninggalkan Desa Harapan. Saya akan tetap tinggal di sini, bersama suami saya, dan bersama keluarga yang telah menerima saya. Keputusan Laras membuat Ibu Ratna dan Fitri terkejut. Mereka mengira Laras akan segera pergi, meninggalkan mereka dalam kehinaan. Namun, Laras memilih untuk tetap tinggal. Ini adalah bentuk hukuman yang lebih besar bagi mereka, karena Laras akan menjadi cermin yang selalu mengingatkan mereka akan kesombongan masa lalu. Dan saya akan menggunakan sebagian dari kekayaan yang saya miliki, Laras melanjutkan, suaranya kini penuh visi, untuk membangun Desa Harapan ini. Saya akan membangun sekolah yang lebih layak, balai pengobatan yang memadai, dan fasilitas-fasilitas lain yang dibutuhkan oleh warga desa. Para tamu bersorak gembira, tidak menyangka bahwa pengungkapan jati diri Laras akan membawa kebaikan bagi desa mereka. Mereka menatap Laras dengan penuh kagum, memuji kebaikan hatinya. Laras kini bukan hanya seorang pewaris, melainkan seorang pahlawan bagi Desa Harapan. Ibu Ratna dan Fitri masih menunduk, rasa malu dan penyesalan yang mendalam meresap ke tulang. Mereka tahu, hidup mereka tidak akan pernah sama lagi. Mereka harus belajar menerima kenyataan, dan belajar untuk menghargai setiap orang, tanpa memandang harta atau status. Laras telah memberi mereka pelajaran yang sangat berharga. Waktu berlalu dengan cepat di Desa Harapan. Setahun setelah insiden penyiraman dan pengungkapan jati diri Laras, desa itu telah mengalami banyak perubahan. Bukan hanya secara fisik,
tetapi juga secara sosial. Laras, dengan kekayaan dan pengaruhnya, tidak lantas meninggalkan desa atau melupakan asal-usulnya. Ia memilih untuk tetap tinggal di pondok kecilnya bersama Surya, yang kini menjadi suaminya yang sangat mendukung. Janji Laras untuk membangun Desa Harapan terbukti bukan isapan jempol belaka. Dengan bantuan Nyonya Amanda dan tim pengacaranya, Laras segera mengimplementasikan berbagai program pembangunan. Sekolah baru dengan fasilitas modern berdiri megah di pusat desa, balai pengobatan yang dilengkapi peralatan canggih juga dibuka, dan jalan-jalan desa yang dulunya berbatu kini mulus beraspal. Listrik pun sudah menjangkau setiap rumah, bahkan di pelosok terdalam. Laras sendiri seringkali turun langsung mengawasi pembangunan, bahkan ikut membantu jika diperlukan. Ia tidak segan-segan mengobrol dengan warga, mendengarkan keluh kesah mereka, dan mencari solusi terbaik untuk setiap masalah. Ia tetaplah Laras yang sederhana, yang ramah, dan yang tidak pernah sombong. Kepribadiannya yang rendah hati membuat semua orang semakin menghormatinya, bahkan lebih dari sebelumnya. Bagaimana dengan keluarga Hadi? Setelah semua yang terjadi, Ibu Ratna dan Fitri harus menelan pil pahit. Status sosial mereka di desa merosot tajam. Para tetangga yang dulu takut pada mereka, kini terang-terangan menunjukkan ketidaksukaan. Bisik-bisik dan tatapan sinis seringkali mereka terima saat pergi ke pasar. Mereka yang dulunya diagung-agungkan karena kekayaan, kini justru menjadi bahan gunjingan karena kesombongan mereka. Ibu Ratna yang dulunya begitu angkuh, kini seringkali terlihat murung. Ia jarang keluar rumah, merasa malu untuk berinteraksi dengan warga desa. Fitri pun demikian, ia kehilangan semua teman-temannya. Tidak ada lagi yang mau bergaul dengannya. Mereka berdua hidup dalam bayang-bayang penyesalan yang mendalam, menyadari bahwa harta dan status tidak akan pernah bisa membeli kebahagiaan dan harga diri. Surya, di sisi lain, kini menjadi pria yang jauh lebih kuat. Ia tidak lagi berada di bawah bayang-bayang ibunya. Ia mendukung penuh setiap keputusan Laras, dan selalu berada di samping istrinya dalam setiap langkah. Hubungan mereka semakin harmonis, diwarnai rasa saling percaya dan cinta yang tulus. Mereka membuktikan bahwa cinta sejati tidak mengenal batasan status atau kekayaan. Meskipun demikian, Laras tidak sepenuhnya mengabaikan keluarga Hadi. Ia tahu, mereka adalah keluarga suaminya. Suatu sore, Laras mengunjungi Ibu Ratna dan Fitri. Ia membawa beberapa makanan dan obat-obatan. Ibu Ratna dan Fitri terkejut melihat kedatangan Laras. Mereka mengira Laras akan datang untuk membalas dendam. "Ibu, Fitri," ucap Laras dengan lembut. "Aku tahu kalian masih menyesali perbuatan kalian. Tapi aku tidak datang untuk menghukum kalian. Aku datang untuk mengingatkan bahwa keluarga adalah segalanya. Dan kalian adalah keluarga suamiku." Laras kemudian memeluk Ibu Ratna dan Fitri, memaafkan mereka dengan tulus dari lubuk hatinya. Tangisan Ibu Ratna dan Fitri pecah. Mereka memeluk Laras erat, memohon maaf berkali-kali. Saat itu, mereka menyadari bahwa Laras benar-benar memiliki hati yang seluas samudra. Tidak ada dendam, tidak ada amarah, hanya ada kasih sayang dan ketulusan. Sejak hari itu, hubungan antara Laras dan keluarga Hadi perlahan membaik. Ibu Ratna dan Fitri belajar dari kesalahan mereka, dan mulai berinteraksi dengan warga desa dengan lebih rendah hati. Laras tidak hanya membangun infrastruktur, ia juga membangun sebuah yayasan sosial yang ia namai Asa Harapan. Yayasan ini memberikan beasiswa pendidikan bagi anak-anak kurang mampu, modal usaha bagi ibu-ibu rumah tangga, dan bantuan kesehatan bagi warga lansia. Laras memastikan bahwa setiap bantuan yang diberikan benar-benar tepat sasaran dan bermanfaat bagi masyarakat. Hidup Laras kini penuh dengan makna. Ia tidak lagi dihina karena kemiskinannya, melainkan dihormati karena kemuliaan hatinya. Ia adalah bukti nyata bahwa martabat sejati seseorang tidak ditentukan oleh harta benda, melainkan oleh karakter dan kebaikan yang ada di dalam diri.
Desa Harapan pun kini menjadi desa yang maju dan sejahtera, berkat tangan dingin dan hati mulia Laras. Cerita Laras menjadi legenda di Desa Harapan, bahkan menyebar ke desa-desa tetangga dan menjadi inspirasi bagi banyak orang. Kisahnya yang viral di media sosial menjadi perbincangan hangat dan menyadarkan banyak orang tentang bahaya kesombongan dan pentingnya menghargai sesama. Laras, gadis yang dulu dianggap hina, kini menjadi sosok yang dihormati dan dicintai oleh semua orang. Ia telah menemukan kebahagiaannya yang sesungguhnya, bukan dalam harta benda, melainkan dalam cinta, kasih sayang, dan pengabdian kepada sesama.